udah lama banget. Daun kering, saya nggak tahu dalamnya apa. Tapi setahu ini kertasnya ini kan. Ini pertama kali saya buka di sini. Boleh saya lihat, Mas? Ini kertas mantra. Oh, ini. Mantra-mantra Buddha. Gila, gue pegang sesuatu gitu. Oke, ini benar-benar ada. Iya kan? Ada tulisannya kan? Ada tulisannya. Hmm. Dan ini kayak. Ini guys ya. Nanti difotoin ya. Detailnya. Ini kayak. Iya bener, kayak daun kering gitu ya, Mas. Daun kering. Kita bertatapan mata gitu kan. Dia ngeliat, saya ngeliat. Pas saya mau gini, dia langsung balik badan. Dia balik badan, percaya nggak percaya, waktu dia balik badan, punggungnya bolong. Iya, tapi dia marah sama kamu. Dia nggak suka. Katanya gitu. Di istilahnya kamu itu udah melecehkan dia. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Sebelumnya gue mau cerita dikit dulu nih guys. Mungkin buat pasukan Lentar Malam yang udah sering nontonin kita, itu pasti tahu lah. Beberapa kejadian-kejadian horor dari narasumber itu berasal dari luar daerah Jakarta. Hari ini gue mendapatkan sebuah cerita atau pengalaman dari seorang narasumber yang menyeramkan. Yang dimana kejadiannya itu ada di sebuah kos yang ada di Jakarta. Dan kejadiannya pun terjadi di tahun 2020. Dan gue sempat berpikir ya, apa mungkin ya sesuatu yang gaib atau hantu-hantu itu tidak pernah mengenal sebuah tempat sepi ataupun ramai seperti yang ada di Jakarta sekarang. Jadi ya udah, gimana ceritanya mengenai narasumber kita hari ini? Saksikan terus di Saksi Misteri by Lentera Malam. Guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Reja. Mas Reja, apa kabar Mas? Baik. Baik ya Mas ya? Baik. Mas Reja ini tahun 2020, apalagi lokasinya ada di Jakarta nih. Ini masih aja dapat pengalaman horor di kosan. Bener Mas? Iya benar. Dan saya pun juga nggak nyangka loh untuk di dunia yang udah canggih gini ya. Iya. Di tahun 2020 masih ada hal-hal mistis yang ngeganggu gitu kan. Dan ini sempat neror saya hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu sempat neror. Tapi saya juga awalnya juga udah nggak betah ya. Kayak ini kayak ngeganggu banget. Dan saya pikir ini harus diselesain. Karena kalau misalnya nggak ganggu itu kan bakal ngikut ya. Iya. Dan akhirnya saya bisa bertahan di tempat itu selama 4 bulan. Karena saya dapat pegangan. Atau dibantu sama seseorang yang menurutnya ini bisa ngejaga saya dari hal-hal yang kurang baik. Oh, ini nih? Ini ya. Oke, Mas, tahan dulu Mas. Kantongin lagi aja Mas. Ini biar bikin penasaran teman-teman nih. Dan buat kalian yang penasaran ya, simak video sampai habis ya mengenai cerita dari Mas Reja. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi, atau kalian bisa hubungi ke 2 nomor yang ada di bawah ini. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Reja, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi ini ceritanya dimulai di tahun 2020. Saat itu saya berniat pingin cari kos-kosan baru yang lebih dekat aksesnya itu ke halte atau ke stasiun di daerah Jakarta Barat. Nah,
awalnya kan saya udah nyari, tapi yang namanya cari kos-kosan itu juga nggak gampang ya. Nah, sampai akhirnya direkomendasiin sama teman saya, karena dia mau pindah dari kosan dia ke tempat yang lain. Nah kan, saya buat story tuh, lagi cari kosan di Jakarta Barat, bantuin dong. Nah, dia rekomendasiin, mau nggak di tempat saya yang lama, katanya gitu. Nah, saya bilang, sebulannya berapa? Dia bilang sebulannya cuma 1 juta lebih, nggak sampai 1,5. Saya udah mikir gini, ini daerah strategis, tapi bulannya itu termasuk yang murah. Kayak something nggak gitu kan, kalau bisa bulanan. Dan ini deket sama aksesnya beberapa mall di daerah Jakarta. Itu Jakarta Barat itu termasuk deket, bukan yang jauh-jauh banget kan. Iya. Nah, tapi tanpa mikir panjang, yang namanya juga saya juga butuh kan, saya datangin itu lokasinya. Nah, pertama kali datang, saya udah ngeliat itu di depan kosnya itu ada pohon besar. Emang tuh pohonnya besar banget. Dan cukup nutupin hampir separuh jalan sama separuh balkon kos. Itu gede banget. Udah gitu, saya masuk, itu dia bukan model kayak kos-kosan ruko atau kos-kosan yang gimana. Karena itu waktu saya masuk, ini kayaknya dulu bekas rumah orang atau mungkin bekas rumah tinggal, tapi dijadikan kos-kosan. Nah, dan waktu saya lihat ke kamarnya itu ternyata bener. Ini dia skatnya itu bukan skat tembok bata mati, tapi yang kayak platform gitu yang dipukul itu kayu gitu kan. Nah, berarti ini memang bener bekas rumah. Terus jadikan kos-kosan. Nah, tapi waktu pertama kali masuk itu pun juga saya ngeliat ini kayak tempat aura-auranya kayak kurang enak gitu ya, kayak jadi dia lampunya itu mungkin bukan lampu yang terlalu terang, lampunya itu yang redup-redup, tapi yang masuk ke dalam belakangnya itu dia memang udah remang banget. Jadi kan ada tembok pilar, nah di belakangnya itu gelap gitu kayak, tapi ada 2 kamar kos. Mungkin boleh gambarin denahnya kali gimana tuh? Jadi denahnya ini kita masuk, terus ada tangga naik ke atas. Nah ini 1 lorong gitu kamar kos, tapi dia tengah-tengah itu ada batang pilar-pilarnya gitu. Nah, jadi yang ini masih kena lampu, ini juga ada lampu, yang belakang itu nggak ada lampu. Nah, itu kata saya dengar sih dari yang jaga, memang pencahayaannya nggak dikasih, karena dari atas tempat cuci nembus cahaya ke bawah. Cuman yang namanya cahaya matahari itu kan paling sebatasnya aja ya, apalagi kalau suasananya lagi mendung kan gitu kan. Nah, yaudah saya pikir udah nggak masalah lah. Total ada berapa kamar? Sekitar kalau yang di lantai 1 itu dia lebih besar-besar ya. Kamarnya itu kalau nggak salah ada 5 atau 6 deh. Nah, kalau yang di lantai atas itu dia lebih kecil-kecil, kayaknya ada sekitar 8 atau 10. Nah, kalau yang di lantai atas juga dia besar-besar. Karena yang di lantai atas itu emang kebanyakan kamar mandi dalam. Nah, yang lantai 2 itu kebanyakan untuk sebelah kirinya itu kamar mandi luar, terus yang sebelah kanannya ada beberapa yang kamar mandi dalam sama kamar mandi luar. Tapi kalau yang di bawah kamar mandi dalam semua. Akhirnya saya naik ke lantai 2, nah ke bekas tempat teman saya. Saya bilang sama dia, emang lu kenapa pindah? Saya bilang gitu kan. Katanya nggak apa-apa dapat yang lebih bagus, katanya, daripada ini yang lebih dekat sama kerjaan. Dia bilang kayak gitu kan. Emang lu sekarang kerja di mana? Ya ada, katanya Jakarta Pusat. Oke. Akhirnya saya bantu dia berkemas, ini itu ya nggak ada hal-hal yang ganjel. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu kan. Tapi emang setahu saya itu apa namanya, sebelah kamar kosnya itu langsung ke kamar mandi. Dan saya mikirnya kayaknya ini worth it sih untuk harga segini, karena emang dia kosannya kamar mandi luar, tapi langsung sebelahnya kamar mandi gitu kan. Nah, udah gitu apa namanya, kayak ya kalau bisa sebelah kamar mandi itu kan pasti suasananya lebih sejuk ya, karena kan apa namanya, kayak air gitu kan. Jadi sebelahnya langsung tembok kan. Emang kadang temboknya itu saya ngerasa kayak agak-agak lembab gitu ya. Nggak masalah, akhirnya udah saya bantu dia beres, dia pindah malam itu juga. Besok paginya saya langsung DP, karena saya kan pindahnya itu nunggu 3 hari sebelum yang ini habis. Saya DP, itu tidak ada keganjilan, tidak ada masalah, tapi saya udah mulai nyicil barang dari tempat saya yang lama ke itu, makan waktu sekitar 10 menit naik motor. Nah, saya pindahin tuh, saya langsir. Nah, itu kayak nggak ada keganjilan. Tapi temen yang bantuin saya itu sempet ngomong gini, tadi lu ada
masuk ke kamar, katanya gitu. Nggak ada, kan gue ngambil barang di bawah. Oh mungkin gue salahin kali, ngelihat katanya gitu. Emang kenapa? Ya tadi sekilas kayak ada yang membuka pintu katanya gitu. Ya mungkin gue bilang orang dari kamar sebelah kali yang masuk ke kamarnya. Lu dengarnya kayak pintu kita yang buka. Iya kali, karena emang untuk pindahan itu saya dibantu sama teman saya yang dari kos lama gitu kan. Di kosan itu berarti Mas Reja di lantai 2? Iya, di lantai 2. Di lantai 2 itu apa aja tuh? Sama bentukannya. Oh, bentukannya. Jadi kan pilarnya itu nyambung dari lantai 3 ke bawah gitu kan. Pilar. Ini juga sama. Cuman itu dia memang betul bener-bener kayak model dari rumah-rumah warga lama gitu. Karena masih ada pilar-pilar tembok. Kalau model kosan itu kan pasti dia gini kan. Ruko langsung ini kan. Dia pilar tapi memang pintunya berhadap-hadapan. Nah, setelah saya selesai mindahin barang semua, akhirnya pas hari H kan, saya bakal pindah, udah saya masuk, itu kan barang belum belum disusun semua, ya udah, namanya juga masih capek ya, udah saya biarin gitu aja. Akhirnya saya langsung ketiduran aja gitu, karena masih ngemasin baju-baju aja dalam lemari kan. Tapi saya juga sebenarnya sama lemari yang dari kamar kos itu juga agak ngeri-ngeri serem juga, karena dia lemarinya itu kacanya gede banget. Jadi satu full itu kaca gitu kan. Nah, cuman saya nggak ada kejadian yang aneh-aneh atau gimana. Oke. Tapi pas saya tidur malam itu, saya antara lupa nutup pintu lemari atau emang pintunya kebuka sendiri, saya nggak tahu. Pas saya kebangun di sekitar jam-jam 1, jam 2, itu pintu kebuka. Jadi denanya kamar, pintu kamar, lemari besar, terus meja belajar, sama rak, sama tempat tidur. Nah, saya tidurnya ngadep sana. Jadi itu pas pintu kebuka gini, saya langsung lihat gini kan. Mungkin agak kaget kok ada orang, tapi itu saya sendiri, rupanya dari pantulan cermin gitu kan. Nah, dari pantulan cermin gedenya gitu kan. Tapi saya pikir gini, perasaan tadi saya tutup deh, kok bisa kebuka ya? Itu saya mikirnya gitu kan. Jadi nggak mau mikir yang aneh-aneh lah gitu kan. Mungkin karena efek capek, jadi saya lupa tutup waktu nyiapin baju gitu kan. Nah, satu malam itu berjalan lancar, nggak ada masalah. Jadi setelah selesai dari pindahan yang di kos sebelumnya, saya kan udah masuk di kos baru kan. Nah, hari pertama itu saya langsung mau benerin barang-barang, beresin. Nah, saya mau masuk dong ke kamar kan, mau buka kunci gini. Pas saya mau masukin kunci gini ke lubangnya, dari mata samping tuh kayak sekilas cepat banget, tapi nggak kedengaran langkah kaki. Itu langsung kayak kilat gitu, masuk ke toilet bilik ketiga. Nah, saya mikir gini, siapa ya? Kok buru-buru amat gitu kan? Tapi nggak terlintas kepo, pengen tahu gitu kan? Udah biarin aja lah, bodo amat gitu kan. Tapi kok nggak kedengaran langkah kaki? Biasanya di kos itu kan biasa orang pakai sendal gitu ya. Jadi kan kayak ketek gitu kan, suara kaki kan. Ini nggak ada, cuman kayak sekilas gitu aja. Mungkin ya mungkin saya kecapean atau apa gitu ya. Yaudah, akhirnya saya buka aja, masuk, udah saya nggak kepikiran yang itu lagi. Oh, itu nggak ada bunyi jejak kakinya ya? Nggak ada bunyi jejak kaki, nggak ada apa. Dari mata samping saya cuma ngelihat ada sosok, bisa dibilang mungkin perempuan ya, karena rambutnya panjang, pakai pakaian putih. Jadi terus? Itu kan di hari Sabtu ya. Jadi saya taruh semua, akhirnya jam-jam 9, jam 10 tuh saya tidur. Nah, saya tidur, itu sebenarnya nggak ada yang ganjel, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi tiba-tiba di sekitar jam-jam 2, jam 3, jam 2 mau ke jam 3, itu saya kebangun. Nah, saya kan memang posisinya itu deket banget sama kamar mandi. Oke. Jadi, saya mikir, apalagi ada yang mandi ya? Gitu. Karena kedengar suara air, tapi juga ada suara kayak cewek, tapi dia bukan cuman mandi. Jadi percikan air itu ditambah dengan suara merintih, gitu kan? Ya, ngerintih gitu, kayak tahu lah, kayak kita lagi stres terus kita nangis di bawah shower gitu kan, ngerintih gitu kan, kayak itu. Cuman saya mikir gini kan, siapa ya yang mandi jam segini? Nah, cuman saya mikirnya gini, di lantai saya itu emang ada 3 atau 4 cewek yang tidur di situ, dan saya tahu ada 2 itu memang pekerjanya SPG. Jadi
masuk akal dong kalau misalnya dia pulang malam, mungkin ketiduran atau istirahat bentar, baru dia mandi di jam 2 atau jam 3 atau menjelang subuh kan. Iya. Nah, saya nggak mikir yang aneh-aneh, udah. Saya cuma mikir, ya udahlah, mungkin SPG itu kali yang mandi atau yang apa gitu kan. Udah saya tidur lagi. Besoknya nggak ada kejadian aneh-aneh. Saya tidur lagi di sekitaran jam segitu dan saya kebangun lagi di jam-jam yang sama, jam 2, jam 3. Saya mikirnya gini, ini saya kebangun ini memang karena, tapi saya tuh nggak punya penyakit insomnia atau susah tidur sebenarnya. Jadi kalau saya tidur itu gampang dan jarang bisa kebangun di tengah-tengah malam gitu kan. Jadi kebangunnya ini emang kayak ada yang ngebangunin gitu kan. Jadi kayak bangun gitu, dan saya tak bangun gini kan, kayak bangun terus sama di malam yang kedua itu saya ngedengar lagi suara orang ngidupin air shower sambil ngerintih atau nangis lagi. Nah, udah mulai curiga dong saya kan. Orang stres mana sih yang mandi tengah malam sambil nangis gitu kan? Apa tuntutan pekerjaan dia begitu banyak banget ya sampai dia harus nangis gitu kan? Udah 2 malam dia nangis, kayak hal yang nggak wajar gitu. Atau bukan merintih nangis, Mas? Merintih enak. Kalau merintih enak bisa disebut dengan nggak kepikiran situ kan, karena nggak sampai sejauh itu pikiran saya yang mesum memang. Iya, lanjut ya. Karena kan beda rintihan yang begitu sama rintihan yang ini ya. Oh, ini beda. Ini mah kayak bener-bener kayak nangis gitu, kayak gitu, kayak bener-bener kayak orang suara nangis gitu kan. Takutnya memang udah klimaks banget takutnya. Udah beda. Hah? Iya, baru-baru itu. Sampai saya pasang telinga kan, ini suara orang nangis atau suara air atau apa gitu kan, saya dengerin gini kan. Nah, nggak ada yang ganjel sebenarnya. Kayak mungkin saya pikir memang suara orang nangis gitu, bukan suara yang aneh-aneh gitu kan. Sampai ini kayaknya mulai ganggu tidur saya gitu. Karena saya ngerasa kayak ganggu, kita lagi tidur enak-enak, mungkin kepikiran saya terbangun itu gara-gara suara shower sama suara nangis. Saya mikir gitu. Saya pindah kos malah pengen nyaman, malah pengen terganggu kan. Nah, besok paginya itu kan hari Minggu. Nah, kebetulan yang 2 SPG ini pulang. Beli sarapan, tapi salah satunya aja. Nah, pulang yang salah satunya lagi udah masuk kamar-kamarnya kebetulan di paling ujung, jadi dia lewatin saya aja. Nah, yang satunya pas di depan saya. Saya nanya, Kak, maaf, kakak sama temannya sering mandi malam ya? Dia bilang kayak gitu. Maksudnya, iya di jam-jam 1, 2, atau jam 3 gitu sering mandi ya? Saya bilang gitu kan. Enggak sih, kita kadang kalau misalnya ini pulang langsung, kita udah mandi dulu di tempat kerja kita. Kebetulan mereka kerjanya di salah satu klinik kecantikan gitu kan, jadi ada toiletnya. Kita udah mandi dulu, jadi kita sini nggak mandi lagi. Dia bilang kayak gitu. Emang 2 hari ini belum ada mandi malam gitu? Nggak ada sih mas, emang kenapa? Dia bilang kayak gitu kan. Nah, dia nanya itu emang kenapa? Saya 2 hari ini ada ngedengerin kayak suara cewek di toilet ngidupin air mandi, tapi sambil nangis, sambil ngerintih gitu kan. Nah, terus dia diem gini, Mas baru pindah ya? Iya, saya baru. Sebenarnya saya udah ngasih DP di sekitaran seminggu lalu, tapi saya baru pindah sini, ini hari ketiga saya bilang kayak gitu kan. Oh, ya udah Mas, kalau ada yang kayak gitu jangan ditanggepin, cuekin aja. Dia bilang kayak gitu kan. Ataupun kalau mungkin Mas dengar orang mandi, takutnya yang di lantai 3 dia turun ke bawah. Karena ada suka tuh yang di lantai 3 dia mandi ke bawah, katanya kayak gitu kan. Tapi saya bilang gini, bukannya di lantai 3 itu ada toilet semua. Nah, tapi ada yang memang dia suka mandi di bawah katanya, cowok. Oh, ya udah saya bilang gitu, berarti bukan dari mbaknya atau di lantai ini ya. Kita nggak pernah mandi malam katanya gitu. Kita pulang ya udah langsung bersih-bersih, cuma bersih-bersih, maksudnya mereka kayak ganti baju, istirahat. Kita nggak ada mandi malam. Itu pun kalau misalnya kita pakai air,
mungkin mau di jam-jam sholat subuh untuk wudhu katanya kayak gitu kan. Nah untuk masnya ya udah nggak usah ditanggepin. Mungkin salah satu penghuni sini juga, tapi kita nggak tahu katanya kayak gitu kan. Nah udah saya bilang kayak gitu kan. Oh ya udah deh, makasih ya. Yaudah. Nah dari omongan dia itu saya pun nggak bisa langsung terima bersih dong. Maksudnya aneh. Kalau misalnya dua cewek itu nggak ngaku, berarti kan masih ada orang yang kemungkinan dari lantai atas atau dari mana gitu kan. Ya saya mikirnya kayak gitu. Nah, terus besoknya, berarti kan di malam hari minggunya kan. Nah, saya tidur lagi. Terus saya kayak dengan kejadian sama, terbangun lagi di jam-jam yang sama. Dan ngedengerin hal yang sama. Mulai dong. Rese nih orang nih. Saya pikir gitu kan. 3 hari berturut-turut merintih nangis, nggak tahu deh kenapa kan gitu kan. Dia kayak mulai ngeganggu gitu kan, sampai akhirnya saya buka pintu kamar. Nah itu kan ada 3 kamar mandi, 1, 2, 3. Saya buka pintu kamar, kosong, terus yang ini ketutup. Yang ini ketutup kan. Saya beranikan diri nih, saya ngomong gini, samar-samar cewek, berarti kan udah berani kan manggil mbak kan. Saya langsung gini, ya ala-ala Jaksel ya, mbak, are you okay gitu kan. Mbak kalau boleh nanya, dari lantai berapa ya? Soalnya udah 3 hari saya dengar mbak mandi di sini sambil nangis. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, suara rintihan airnya ada, tapi pas yang saya udah mulai nanya yang kayak gitu, itu suara tangisan atau rintihannya itu hilang. Jadi cuma kayak suara air aja bener-bener kan. Nah, terus iseng kan, saya mikirnya gini, ini orang kalau benar-benar sampai dia nangis gara-gara depresi, kalau dia di situ juga udah lain lagi ceritanya kan. Nah, akhirnya saya beranikan diri, saya ketok pintunya. Pas diketok, kan kalau pintu yang kekunci itu pasti nggak geser. Ini malah geser. Saya ketok gini, agak geser boy kan, nggak dikunci ya. Saya bilang gitu, mbak ini nggak dikunci ya? Saya tanya lagi sekali lagi kan, saya pastiin. Tapi nggak ada jawaban, airnya masih nyala. Saya dorong, dan ternyata nggak ada orang. Cuman ada shower hidup, tapi nyala, maksudnya air nyala, tapi nggak ada orang. Airnya nyala tapi? Airnya nyala. Nggak ada orang sama sekali di dalam. Langsung saya gini kan, nyebut lah ya. Astagfirullah, tadi itu apa ya berarti gitu kan. Airnya nyala kan. Nah, terus saya mikirnya gini, kepikiran sama omongan cewek yang sebelumnya. Nggak usah ditanggepin, nggak usah dipeduliin, biarin aja, katanya gitu kan. Saya langsung mikir gini, tadi itu apa ya? Ini sampai cerita saya merinding, masih ingat kan? Tadi itu apa? Oh, masih kenapa ada suara, kenapa ada showernya bisa hidup, terus airnya nyala. Saya masih mikir, apa itu cuma suara percikan air ya? Jangan-jangan mungkin ada yang mandi terus lupa dimatiin. Nah, saya mau nanya juga sama orang, juga nggak tahu. Itu udah jam 2, jam 3 mau nanya sama siapa? Nggak mungkin kan nanya sama penghuninya kan. Maksudnya nanya sama penghuni lain kan, nanya sama penjaganya kan. Nah, akhirnya saya berusaha bodoh amat. Saya tidur. Saya balik ke kamar lagi. Saya mikir, mungkin kayak halusinasi aja atau gimana gitu kan. Mungkin selama ini yang saya dengar tuh cuman suara percikan air, tapi kayak halusinasi saya bawanya itu ke daerah-daerah yang maksudnya ke alam-alam bawah sadar sih, kayak suara cewek gitu kan, atau apa gitu kan. Saya coba positif thinkingnya gitu, walaupun udah positif thinking, saya nggak bisa tidur. Dan yang biasanya saya tidur matiin lampu, ini saya buka lampunya. Jadi kayak emang bener-bener pengen ngejaga diri sendiri gitu kan, atas kejadian itu kan. Nah, udah. Akhirnya bisa sempat kayak tidur ayam gitu di jam-jam maghrib, di jam-jam subuh kan dengar suara azan kan. Nah itu udah nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya saya putusin mandi. Dengan pengalaman yang kemarin, itu biasanya saya kalau masuk ke bilik yang ketiga itu nggak masalah. Tapi ini karena pengalaman yang kemarin saya nggak masuk ke situ. Saya di bilik yang ini karena sebenarnya lebih bilik yang tempat si ada suara ini itu lebih bersih daripada yang sebelah sini. Tapi karena yang tengah ini ada orang, akhirnya saya ngambil yang ini aja. Jadi kamar mandi yang lain ya? Kamar mandi yang lain nggak mau ke tempat yang itu karena trauma gitu kan. Jadi kayak
sebenarnya saya pun juga bingung ini kalau mau cerita ke siapa. Nggak semua orang percaya dengan hal-hal beginian. Betul. Nah, akhirnya saya ngantor, saya banyak diemnya, terus saya akhirnya cerita ke teman saya. Dia cewek kan, dia bilang begini, emang kamu nggak survei itu sebelum kamu tinggalin dulunya apa? Nah, itu rumah bagaimana? Dan setelah kamu cerita ke saya kan, itu kamu udah 3 malam digangguin. Seharusnya kamu udah bisa tanya sama yang jaga, atau mungkin kamu tanya sama temen kamu yang sebelum tinggal situ, punya pengalaman yang sama atau enggak. Nah, kalau emang punya, kan kamu bisa lebih aware katanya gitu kan. Oh, ya udah, ya juga sih, benar juga, karena langsung dia bilang kayak gini, karena nggak menutup kemungkinan kita itu kan hidup berdampingan, kata kayak gitu kan, karena aku juga punya pengalaman gitu, dia bilang kayak gitu. Ya udah, habis dengar cerita itu, saya buat janji sama teman saya yang dulu pernah huni di sana. Nah, buat janji, saya ngobrol dulu, ini sorenya berarti kan, pulang kerja. Dulu waktu lu tinggal di kamar itu, pernah ada kejadian nggak? Nah, teman saya ini agak-agak, gimana ya, agak-agak cengengesan orangnya. Terus dia ngomong gini ya, sambil ketawa gitu kan, emang kenapa? Dia bilang kayak gitu kan, enggak, ini gue tanya serius, lu jangan ketawa-ketawa. Lu pernah ngalamin hal aneh-aneh nggak? Dia bilang kayak gitu kan. Ngalamin hal apa? Gue tinggal di sana nggak ada ngalamin apa. Gue nggak percaya. Lu masih ketawa-ketawa. Saya emang dia anaknya cengengesan, tapi gue masih nggak percaya. Lu masih ketawa-ketawa. Gue cerita intinya aja ya. Gue ada 3 malam tidur nggak bisa di sekitar jam 2 jam 3. Gue bilang kayak gitu kan. Nah, terus gue sering ngedengar suara dari shower hidup, masih kayak orang mandi. Terus selama 3 hari itu juga gue sering ngedengar suara rintihan cewek, antara dia nangis atau dia kesakitan. Saya langsung to the point kayak gitu kan. Nah, dia langsung diem, tapi dia ngomong gini, nanti halusinasi lu aja, katanya gitu. Lu nggak usah bohong. Lu pernah juga nggak? Aku sih cuman pernah dengar dari penghuni-penghuni sebelumnya, tapi aku nggak mau ceritain ya, katanya kayak gitu kan. Pak Mali, dia bilang gitu. Nah, tapi yang aku tahu, emang di sana itu ada yang gangguin. Dan kalau lu pun juga lihat lokasi kos kita, lu lihat kan depannya itu ada pohon, ini kan pohon besar kan, dia bilang kayak gitu kan. Nah, itu beberapa anak penghuni katanya pernah ada yang lihat. Nah, pernah ada yang lihat, dia bilang kayak gitu kan. Nah, tapi aku sih anaknya bodo amat, jadi aku nggak pernah mau ikut campur atau mau tahu. Jadi selama aku tinggal di sana, yang menurut aku itu bukan wilayah aku nggak mau gangguin, katanya gitu. Tapi gue bilangnya, tapi lu pernah nggak ada yang nangis sekitar jam segitu ambil mandi? Pernah, tapi aku abain karena banyak orang yang bilang cuekin aja, abain aja, katanya gitu kan. Ya udah, sampai sekarang pun aku nggak pernah dapat hal-hal yang mistis. Dia bilang kayak gitu. Kenapa lu nggak bilang dari awal, katanya gitu. Ya ngapain diceritain, karena menurut gue pamali cerita-cerita begitu, katanya gitu. Udah pulang, setelah dengar cerita dia, balik ke kos, langsung pulang. Sebenarnya itu udah kepikiran, berarti ini ada yang nggak beres, bener. Dan itu emang bener, dari cerita dia juga kan, dia juga ada sempat ngomong, lu lihat deh, itu yang punya kos kita itu pemiliknya kan agamanya tertentu ya. Nah, dia nggak pasang sama sekali kayak, ya kalau misalnya kalau orang Muslim biasanya pasang kayak gambar Ka'bah, ayat kursi, kalau orang Kristen salib, atau kalau orang Buddha biasanya pasang tempat sembahyang itu kan, ibadah. Nggak ada sama sekali kan. Dan kalau lu lihat pun, banyak kan yang lorong-lorong paling belakang tuh auranya agak, maksudnya suasananya agak gelap atau remang-remang kan. Iya sih, gue bilang gitu. Ya udah, jadi nggak usah heran, katanya kayak gitu. Nah, yang penting lu nggak ganggu mereka aja, mereka nggak ganggu lu. Dia bilang kayak gitu. Tapi lu nggak bilang dari awal, masalahnya kalau lu bilang dari awal kan gue mikir. Nah, gue bilang, kan masalahnya gue udah bayar full untuk sebulan. Akhirnya gue pulang ke rumah, pulang ke kos. Nah, yaudah, nggak mau mikir yang aneh-aneh, langsung mandi, tidur. Kan. Yaudah, saya sambil baca doa sebelum tidur, semoga nggak ada hal-hal yang aneh. Ya udah, tidur. Mungkin karena
terlalu banyak pikiran atau apa, dan hari Senin juga ya, baru hari pertama kerja ya, kecapean. Itu nggak kebangun sama sekali. Setelah yang kejadian pernah ngelabrak itu orang di toilet. Oh iya. Nah, di hari ketiga itu kan, malam yang ini nggak kejadian sama sekali. Pas kebangun itu udah jam 6 kan, langsung gini, kok nggak kebangun ya di jam 2, jam 3. Malah saya nungguin kenapa saya nggak kebangun. Jadi heran kenapa nggak kebangun ya. Oh, ya udah kali, berarti jangan-jangan setelah dilabrak dia tahu diri kali ya, nggak gangguin lagi, saya pikir gitu kan. Kenapa nggak gangguin? Nah udah. Nah tapi bangun, saya jalani hari kayak biasa, nggak ada masalah. Udah malamnya, entah kenapa malam yang setelah hari ini malah nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur, jadi kayak tapi sebelum malam ini memang pas saya pulang ke kosan setelah yang semalamnya nggak digangguin, saya tiba-tiba kayak, ini kan jadi posisinya ini kamar, ini pintu, ini balkon. Nah dari balkon itu kan langsung bisa ngeliat keluar ya. Waktu mau buka kunci, dari mata samping kayak sekilas ngeliat ada orang lewat gitu kan. Nah memang di balkon itu kadang ada suka yang nongkrong, cewek atau cowok sambil ngerokok gitu kan di balkon, ada orang lewat. Tapi nggak tahu kenapa yang kali ini kayak saya tuh kepo. Saya ikutin di balkon itu kan, ngeliat kan gini, nggak ada orang, karena yang bikin kepo itu kayaknya dia pakai daster atau terusan putih gitu. Dan di kosnya itu kayaknya nggak ada cewek yang suka pakai kayak gitu, setahu saya selama tinggal di sana ya. Kebanyakan paling kalau nggak tank top yang pendek-pendek gitu kan. Ini kayak daster terusan putih gitu lewat gitu kan, pakai mata samping gini kan. Makanya penasaran, saya ikutin, tapi nggak ada orang. Ya udahlah, halusinasi aja paling, saya pikir gitu ya. Saya masuk, berusaha untuk tidur, tapi nggak bisa tidur sama sekali. Sampai akhirnya jam 1, saya lapar, pengen pesan makanan. Akhirnya saya pesan dari aplikasi online ya, makanan. Nah, saya jemput ke bawah, naik ke atas. Itu sekitaran jam 1, jam 1.30 atau 40 gitu naik ke atas. Nah, waktu naik ke atas itu, ini nggak pakai mata samping, langsung saya ngelihat ada sosok cewek putih, rambutnya hitam panjang, pakai terusan. Pakai terusan gitu kan. Cuman mukanya udah jelek lah gitu. Jadi kayak dari matanya aja, kan mata di sini kan, matanya udah pindah ke sini. Ya, matanya udah pindah ke sini. Udah gitu yang sebelah sini kayak berdarah hancur gitu kan. Nah, kayak korban-korban diamuk masa gitu lah. Jadi hancur gitu kan. Dia ngelihat gitu, di saat itu saya mau buka kunci aja itu kayak merinding, kayak nyebut gitu kan. Astagfirullah, apa itu kan. Nah, udah gitu dia ngelihat, kita bertatapan mata gitu kan. Dia ngelihat, saya ngelihat. Pas saya mau gini, dia langsung balik badan. Dia balik badan, percaya nggak percaya, waktu dia balik badan, punggungnya bolong. Dia balik badan, punggungnya bolong, udah gitu dia kayak hilang gitu aja. Saya masih sempat mikir, ini saya yang gila atau gimana ya? Iya. Punggungnya bolong, ini bolong gini kan, dengan baju putih gitu kan. Nah, nggak mikir yang aneh-aneh, akhirnya saya masuk. Saya berusaha mau untuk tidur ya. Jadi makannya itu udah saya pesen, nggak saya makan. Taruh di atas meja gitu aja, udah untuk sarapan. Saya berusaha untuk tidur, nggak mau mikir yang aneh-aneh. Nah, besoknya, waktu saya ngantor itu banyak kan diem. Pas pulang kantor, saya langsung cari ibu yang jaga. Saya langsung ngomong gini, Bu, di sini ada yang lain ya? Maksudnya katanya gitu. Jujur aja Bu, saya kemarin waktu ngambil makanan di jam 1 atau 1.40 itu ketemu cewek pakai baju putih, mukanya hancur, tangannya juga banyak darah gitu, banyak darah. Udah gitu dia ngebalik badan, itunya bolong. Masa gini, dia cuma jawab gini, masa sih mas? Masa sih mas ngeliatin kayak gituan, katanya kayak gitu kan. Iya, ngapain saya bohong, Bo, saya bilang gitu kan. Saya ngelihat jelas pakai mata kepala saya sendiri. Dia juga ngeliatin saya. Saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang gini kan, saya sih nggak tahu ya mas kalau ada yang begituan ya. Tapi sebelumnya mas juga kemarin ada juga yang pernah cerita. Katanya juga ngeliat yang begituan di sini.
Terus dia bilang gini, dia cerita gimana, Bo, yang mirip-mirip sama Mas. Dia bilang dia ngeliat yang gituan. Nah, nggak maksudnya gini, Bo, asal usul bisa cerita. Saya sih gini ya, 3 malam saya digangguin. Ada suara shower sama orang nangis di toilet. Terus karena saya penasaran, saya dorong itu pintu, tapi kosong. Nah, besoknya itu nggak ada masalah. Tapi pas hari ini, tadi malam berarti kan, tadi pagi lah jam 1 ya, itu saya dinampakin sama dia, Mbok. Apa yang itu sama? Dia bilang gini, mirip-mirip sih Mas. Dulu juga ada cowok di sini, dia di lantai 3. Tapi dia kalau mandi itu memang suka turun ke bawah. Karena memang beberapa hari toilet dia itu mampet. Jadi selama di bawah itu dia juga kayak gitu Mas. Katanya 2 hari dia dengar ada orang ngidupin shower, tapi ada suara cewek. Dia bilang kayak gitu kan. Nah, tapi ya hari keduanya itu dia juga nggak terlalu peduliin. Nah, sampai hari ketiganya itu dia mungkin mikirnya gini, kenapa ada shower hidup tapi nggak ada orang, karena ini katanya nggak ada orang sama sekali kan. Nah, dia dorong pintu, dia matiin showernya. Terus besoknya dia juga kayak gitu Mas, dikasih penampakan mirip-mirip sama Mas katanya gitu kan. Jadi dia ngambil makan juga di jam-jam 2 dia pesen GoFood katanya gitu kan, atau GrabFood gitu dari aplikasi online. Nah, dia ngelihat ada cewek, tapi dia di area dapur. Area dapur gitu kan. Nah, cuman kelihatan rambut sama pakai baju putih gitu. Dia nggak ambil mikir panjang itu siapa gitu kan. Nah, pas dia udah masuk, dia kan jadi kita ini tangga meja makan. Nah, meja makan ini pas samping tangga. Jadi dia dari bawah sini kelihatan, katanya gitu ada cewek ngayunin kaki duduk di atas meja makan pakai baju putih. Nah, dari bawah dia ngeliat gitu kan, kayak ngayun gini kan. Nah, dia naik ke atas, tapi dia nggak ngambil pusing, dia bodo amat. Dia langsung balik kamar. Cuman dia cerita juga ke Mbok gitu katanya. Dia nggak ngeliat mukanya. Dia bilang kayak gitu kan. Besoknya baru dia pulang kerja malam, katanya dia di balkon juga diliatin. Nah, dia sakit. Nggak lama dia pindah dari sini. Kata si Mbok kayak gitu. Dia sakit, dia pindah dari sini. Katanya kayak gitu kan. Oh, berarti selain saya juga udah pernah ada Mbok ya? Saya bilang kayak gitu. Iya. Mungkin karena Mas gangguin pas dia lagi di kamar mandi atau ya gimana gak gangguin, orang dia juga gangguin. Saya bilang gitu. Itu kan berarti kan kriterianya udah ganggu. Tapi kan pasti udah dibilang kan sama teman-teman Mas kan, jangan dipeduliin, cuekin aja, katanya kayak gitu kan. Iya, saya bilang ada yang bilang. Tapi ya namanya juga kalau orang kepo gimana ya gitu kan. Nah, saya bilang kayak gitu kan. Oke. Setelah ngobrol itu, ya kita nggak terlalu bahas yang aneh-aneh lagi. Saya masuk ke kamar. Saya tuh kalau tidur tuh emang posisinya sih kalau nggak boxernya paling selimutan aja gitu kan. Nah, malam yang ini itu saya bukan ngelihatnya di luar lagi. Saya kebangun di jam-jam 2 mau jam 3 itu karena dengar suara ada yang ngebentur gitu. Jadi pas saya buka mata, di depan mata kepala saya sendiri, dia duduk di atas lemari. Di atas lemari pakaian saya. Di atas lemari pakaian saya, sambil ngayunin kayak gini. Dan kakinya itu beradu sama kayu lemari itu. Kayu lemari. Jadi dia, kan ini lemari, ini kan kacanya kan. Kan kalau buka gini kan. Nah, dia ngadep sini, kakinya ngadu-ngadu gitu sambil gini. Bunyi. Itu makanya saya kebangun tuh gara-gara bunyi benturan-benturan gitu. Iya. Iya. Bunyi. Dan itu posisi saya bangun, saya nggak ngerti lagi mau ngapain. Teriak nggak bisa, ngomong sepatah kata nggak bisa, ini nggak bisa. Dia cuma senyum dari atas sana. Kayak ketawa gitu kan. Sambil ini. Terus, ya saya juga bukan orang yang bener-bener banget, bukan orang yang alamiah. Saya baca doa yang bisa saya baca aja. Saya nggak ngerti dia maunya ngapain sampai masuk ke kamar. Saya cuma bilang, saya tinggal di sini baik-baik. Saya juga mau punya teman yang baik-baik. Kalau emang saya ada ganggu, saya minta maaf. Saya bilang kayak gitu kan. Sambil
gimana ya, kayak kita mau teriak nggak bisa, tapi kita takut gitu, mau nangis juga nggak bisa kan, dan dia cuma ngantuk-ngantuk kaki gitu kan. Oke, akhirnya pas saya buka mata setelah ngomong-ngomong yang gitu, yang saya tinggal sini baik-baik, dia hilang, lenyap gitu aja. Dan saya langsung kayak, itu tadi apaan? Itu tadi beneran loh, maksudnya beneran di atas lemari saya gitu kan. Nah, tapi antara percaya nggak percaya, akhirnya saya buka lampu. Masalahnya saya tuh nggak foto. Jadi dari bekas tangan dia itu di atas lemari itu kayak ada tetes merah gini. Dan itu masih jelas banget, tetes merah gitu. Jadi kayak netes gini, garis gitu. Kan tau kayak garis gini kan, garis. Saya langsung perhatiin gini. Saya langsung kaget. Berarti itu beneran nyata, segaris gini kan. Nah, pengen ngambil HP, lama-lama itu pudar. Jadi kayak pengen bukti gitu ke yang jaga kos atau apa. Lama-lama kayak pudar, tapi dia jadi segaris merah gitu. Yang tadinya kental, jadi kayak segaris merah gitu aja. Tapi masih kayak terjelas itu bekas gitu kan. Nah, udah nggak ngerti saya mau gimana. Akhirnya saya hidupin lampu, dan itu masih di sekitaran jam 3 kan. Udah nggak bisa tidur sama sekali. Nggak jadi difotoin Mas itu? Nggak jadi, karena emang tinggal ini, dan saya kayak udah shock gitu, kayak mau foto juga. Ini tadi beneran nyata nggak sih? Jelas nggak sih? Gitu kan. Jadi kayak udah, tapi kalau itu lemari masih ada sekarang, seharusnya masih ada sih. Jadi garis merah gini, kayak nurun gitu. Bekasnya masih ada. Nah, saya nggak berani tidur lagi. Saya benar-benar terjaga. Sampai besok paginya, saya cerita lagi di kantor kan, ke teman yang sama. Dia datangin dan langsung lihat lemari. Temen yang sama bilang kayak gini, coba lemarimu jangan kosong atasnya. Taruh koper atau taruh barang-barang gitu. Katanya kalau kosong, dia emang suka nangkring sana. Atau jangan-jangan emang dia udah nangkring sana, lu selama ini nggak tahu, katanya kayak gitu kan. Saya bilang, tapi itu benar-benar serem banget. Lu ada buat salah nggak? Dan kayak gitu kan. Seingat saya nggak ada salah apapun. Nggak ada buat yang aneh-aneh, nggak ada ngomong apapun. Atau lu inget nggak, lu kemarin kan ada liburan tuh ya, dia bilang gitu. Lu ada buat salah atau apa gitu? Nggak ada yang aneh-aneh. Saya yakin ini makhluk yang dari kos ini, bukan yang dari aneh-aneh. Saya bilang bukan dari yang luar-luar sini. Pulang, saya nggak berani pulang sendiri, ngajak temen nginap. Kebetulan temen yang memang hobi main Mobile Legends gitu kan. Nah, ngajak temen nginap. Tapi di jam-jam 1, dia tiba-tiba minta pulang. Teman saya minta pulang. Padahal rumah dia di Cengkareng. Lumayan ya? Iya, dia minta pulang. Saya bilang gini, lu kenapa minta pulang? Nggak apa-apa, nggak enak katanya di sini. Lah, emang ada apa? Ya nggak apa-apa, tapi gue pengen pulang aja katanya gitu kan. Lu ada digangguin? Enggak, katanya enggak. Gue pulang ya, dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya jam 1 itu dia pulang. Padahal awalnya kita baik-baik aja, kayak dari jam 9 sampai jam 11 tuh main game kan. Terus ketiduran, gue lihat pun juga udah pesen makan, gue lihat dia juga udah setengah-setengah tidur kan gitu. Tiba-tiba jam 1-an gitu, dia minta pulang. Nggak mau nemenin di situ lagi kan. Udah, dia pulang. Besoknya saya coba WA. Lu kemarin kenapa minta pulang? Kan udah janji mau nemenin. Dia langsung cerita gini, gue denger ada yang ketuk pintu. Katanya gitu. Pintu? Iya, pintu kamar lu. Ya, gue nggak tahu. Tapi gue kayak kedorong untuk ngebuka pintunya aja, katanya gitu kan. Beneran lu buka? Iya, gue buka, katanya gitu kan. Terus, ya pas gue buka, gue lihat gue kan lihat kanan kiri kan. Kiri kosong, kanan ada. Nah, gue lihat di kanan tuh kayak ada cewek berdiri, pakai baju panjang, rambutnya panjang, katanya gitu. Gue langsung kayak takut, dia bilang kayak gitu kan. Gue bilang, penghuni kali, gue bilang kayak gitu kan. Mana ada penghuni jam 1 di balkon, dia bilang gitu kan. Terus, ya gue nggak berani nyamperin, tapi gue lihat dari depan pintu aja. Terus dia kayak, dia nggak dengar suaranya, cuma dia gini kayak orang gini, cekikikan gitu, teman katanya nggak ada suaranya, kayak ini kan, kayak orang cekikikan gitu kan. Terus gue langsung masuk, dasar itu gue minta pulang sama lu, katanya gitu. Ya mungkin penghuni kali, dia bilang gitu. Enggak lah,
gue nggak mungkin salah katanya kayak gitu kan. Gue nggak mungkin salah katanya gitu, gue nggak berani, gue langsung minta pulang, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, thanks ya udah nemenin kan, gue bilang kayak gitu kan. Ya tapi gue nggak mau lagi nginep tempat lu katanya kayak gitu. Kapok dia, karena dia kayak langsung beneran diganggu gitu kan. Nah, aku juga mikirnya ya udahlah, mungkin bener ada yang ganggu. Sampai aku bilang gini, kalau emang gue ada salah, aku minta maaf ya. Kalau emang ada ganggu atau apa, aku minta maaf, aku bilang kayak gitu kan. Nah, di malam seterusnya, malam selanjutnya lagi kan, setelah dia nggak berani nginep lagi, aku tidur lagi, dan itu kebangun lagi jam 1 jam 2 dengan suara ketukan pintu. Bener yang dia bilang, berarti ada yang ngetuk pintu, katanya gitu, ngetuk pintu. Terus pas aku buka, aku ngeliat ke balkon, ada sosok itu. Tapi karena aku udah nekat, kalau ketemu dia mau ngomong atau meminta maaf langsung gitu kan, aku samperin. Ini berani banget loh, Mas. Iya. Aku samperin langsung ke balkon kan, karena emang pengen ngomong gitu. Maksudnya kalau emang ada salah apa, aku samperin gitu kan. Nah, terus pas aku samperin, jalan, dia juga jalan, dan dia duduk di salah satu dahan pohon sambil ngeliatin. Kan pohon gede itu kan, ada dahan yang gini kan, sambil ngeliatin. Aku cuma ngomong gini sama dia, kalau aku ada salah, aku minta maaf. Aku nggak ada niat ganggu dan tolong jangan ganggu aku. Aku bilang kayak gitu kan. Dia cuma ngeliatin aja, ngeliatin. Tapi lama-lama pudar hilang. Pudar hilang. Aku pikir setelah itu masalah selesai. Rupanya enggak. Besoknya bangun pagi, aku sakit parah, demam kan. Nah, 1 harian itu nggak kerja, demam, nggak berobat juga karena aku pikir demam biasa, ya udah minum paracetamol atau obat warung gitu kan. Besoknya juga masih kelanjutan. Akhirnya dibawa, nelpon temen, tolong dong bawa berobat ke ini kan, ke klinik atau puskesmas. Nah, bilang dokter, ini kayaknya cuman kecapean aja katanya gitu kan, kurang istirahat. Ini dikasih obat, nggak sembuh juga. Hari ketiga, saya ini orang yang kalau misalnya sakit udah berobat nggak sembuh, masih pengen nyari alternatif lagi kan. Hari ketiga berobat lagi, dibilang sama dokter malah gejala tipes, sama diambil cek darah, takutnya demam berdarah. Nah, nggak sembuh juga. Tapi selama saya sakit demam itu nggak kelihatan sama sekali dia. Nggak gangguin sama sekali dia. Dia nggak gangguin sama sekali. Nah, setelah yang gejala tipes, hari keempat kelima nggak sembuh juga kan. Nah, kantor kan juga udah mulai ribut, ini anak lama banget ya kan. Akhirnya saya cerita tuh ke adik papa ada yang di sini, yang di Jakarta. Saya ceritain dari A sampai Z ke dia semua. Terus dia bilang ini, kenapa nggak bilang dari awal? Dia bilang kayak gitu kan. Nah, saya bilang ya juga nggak tahu ini sakit apa, karena demamnya ini kayak, jadi kalau dari pagi sampai sore itu anget-anget biasa aja gitu, kayak ya kita kayak ya udahlah masih bisa aktivitas ya ringan-ringan kan, karena kan kita minta WFH. Nah, dari malam mau ke subuhnya ini yang demam hebat, demam parah gitu kan. Jadi kayak nggak bisa tidur, kayak menggigil gitu kan. Akhirnya sama bibi saya dibawa ke sebuah kelenteng atau kalau kita bilang tuh vihara. Nah, vihara atau kelenteng yang katanya di sana tuh orang pinternya tuh terkenal atau bisa lah untuk menangani hal-hal yang begitu kan. Nah, pengobatannya juga unik sih. Jadi kayak dia ngocok bambu gitu kan. Terus dilemparin. Dia langsung ngomong gini kan, udah berapa hari sakit? Saya bilang, hari ini sih udah hari yang ke-5 ya, seharusnya sampai nanti malam. Saya bilang kayak gitu ke dia kan. Terus gini kan, kamu gangguin dia ya? Langsung gitu kan. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Dari cuma lihat bambu, kamu gangguin dia. Katanya gitu. Maksudnya gangguin? Kamu baru-baru ini ada gangguin orang mandi nggak? Dia langsung ngomong kayak gitu. Saya nggak ada gangguin siapa-siapa mandi. Saya bilang kayak gitu kan. Kamu ingat-ingat aja, ada yang kamu gangguin nggak pas mandi? Orang pintarnya ini nenek-nenek.
termasuk udah berumur. Hari ke-4 saya baru pindah kos. Hari ke-4 saya ngekos di situ, memang saya ada pernah ngedobrak pintu. Tapi di 2 hari sebelumnya dia itu selalu ngidupin shower kayak mandi, terus dia merintih atau kayak nangis gitu. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, dia marah. Katanya kayak gitu. Dia marah karena kamu udah gangguin dia mandi, atau istilahnya kayak kamu udah ngintip dia mandi. Katanya gitu. Kamu udah ngintip dia mandi, katanya gitu kan. Lah, ya saya nggak tahu dong kalau dia lagi mandi atau apa. Saya bilang gitu kan. Orang saya buka aja nggak ada orang. Dia bilang gitu kan. Iya, tapi dia marah sama kamu. Dia nggak suka. Katanya gitu kan. Di istilahnya kamu itu udah melecehkan dia. Iya, dia bilang gitu. Kamu udah ngelecehin dia. Kamu udah ngelihat dia mandi gitu kan. Terus saya bilang gini, boleh dikasih tahu detail nggak? Itu apa? Itu sih makhluk yang dia matinya atau meninggalnya dari hasil pada tahunnya, katanya gitu kan. Kamu ini jadi merinding nih ini sambil cerita kan. Iya. Ini kan dia udah tua ya, udah sepuh, jadi dia tahu ya dari zaman dulu kan. Kamu tahu nggak tempat tinggal kamu dulu itu perumahan kan? Iya, saya bilang ya saya tahu. Saya bilang gitu kan. Itu deket kan sama kampus yang pernah buat kerusuhan. Saya bilang, iya deket banget, saya bilang gitu kan. Kamu tahu kan cerita kerusuhan itu, katanya gitu kan. Iya, saya tahu. Saya bilang gitu kan. Itu salah satu korbannya. Dia langsung bilang gitu. Ini saya merinding. Itu salah satu korbannya. Dia meninggal dan setelah langsung dia mungkin. Jadi dia itu entitasnya atau arwah itu masih ada, sebenarnya dia menuntut balas. Dan dia itu mandi. Itu dia mandi itu sebenarnya dia seperti ritual atau seperti dia menyesalin, dia ngebersihin diri. Jadi kayak kita orang yang habis itu, kita biasanya gini kan, ngebersihin diri itu kan. Nah, itu ceritanya. Dan waktu dia mandi, kamu ngedorong pintu. Atau kamu langsung ngabrak dia mandi. Dan dia nggak suka, katanya gitu. Jadi kayak, ya mungkin kita habis kena kekerasan, pasti kita kayak ngebersihin diri atau apa. Dia salah satu korbannya pada saat itu, katanya gitu. Paham kan? Terus, nah dia salah satu korbannya di rumah itu. Dan emang bener, setelah aku cari tahu, aku selidikin, itu rumah dulu emang bekas rumah warga biasa, tapi banyak dibelikin sama orang karena itu dekat sama kampus dan dekat sama mall, dijadikan kos-kosan. Nah, dan memang benar dulu di area perumahan itu termasuk yang hebat terkena dampak dari kerusuhannya. Ya, kalau kita pernah nonton salah satu film Mary Riana kan ada kan? Iya. Itu terkena dampak hebat juga dari kerusuhannya. Dan itu Mas tahu dari mana nih soal? Dari kalau di rumahnya itu saya tanya lagi sama yang jaga. Emang ini dulu rumah biasa tapi dibuat kosan. Itu setelah saya pulang dari ini sih. Saya pulang dari Kelenteng itu. Tapi kalau cerita tentang entitasnya ini atau makhluknya ini, itu saya dengar langsung dari orang pintar Cenayangnya langsung. Dia bilang dia sebenarnya masih ada pengen menuntut balas. Karena dia setelah sama beberapa orang langsung digebukin. Hanya karena dia kaum dari minoritas. Iya, benar. Bener kan? Masih ingat kerusuhan kan? Iya, ingat. Dari kaum minoritas gitu kan. Dan dia menuntut balas. Dia bilang gitu kan. Dia bilang gini, saya nggak bisa bantu apa-apa. Tapi saya bisa kasih kamu pegangan dan saya kasih kamu air. Jadi setiap mau maghrib atau malam itu, kamu semprotin atau kamu ini aja di sekitar pintu kamu atau di dalam kamar. Kemungkinan dia bisa pergi. Katanya kayak gitu kan. Tapi kamu juga selama berdoa sama Tuhan, ikutin agama kamu, minta maaf aja. Karena sebenarnya dia juga korban, katanya kayak gitu. Dan dia nggak bisa ke alamnya karena dia masih punya dendam.
masih menuntut balas, katanya kayak gitu kan. Nah, akhirnya selepas dari tempatnya itu, tempat cenayangnya itu, saya dikasih pegangan. Tapi saya nggak pernah buka sampai sekarang. Isinya apa? Ini pegangan nih, Mas? Iya, dipegang. Boleh saya pegang? Saya nggak pernah buka sampai sekarang. Udik nih. Nanti tolong ditampilin foto detailnya ya. Nah ini Mas Reza, apa kamu buka apa gimana nih? Sampai sekarang saya nggak buka, cuman saya tahu ini dulu waktu sebelum saya karetin ya, ini kayak mungkin kertas-kertas mantra gitu sih, yang dari orang-orang sana. Jadi kayak saya pernah cari tahu, ini emang kayak untuk menjaga kita dari hal-hal buruk atau hal yang di luar nalar manusia gitu kan. Oke. Nih. Udah lama banget. Daun kering, saya nggak tahu dalamnya apa. Tapi setahu ini kertasnya ini kan. Ini pertama kali saya buka di sini loh. Boleh saya lihat, Mas? Ini kertas mantra. Oh ini. Mantra-mantra Buddha. Gila, gue megang sesuatu gitu. Oke, ini benar-benar ada. Iya kan? Ada tulisannya kan? Ada tulisannya. Dan ini kayak, ini guys ya, nanti difotoin ya detailnya. Ini kayak, iya bener kayak daun kering gitu ya Mas. Daun kering. Dan mungkin orang-orang percaya kan dan ada daun-daun yang bisa nolak bala atau apa gitu kan. Kayak katanya bunga mawar bisa untuk nolak bala, nolak santet, pelet. Dan itu daun, saya nggak pernah tanya. Dan itu udah kering banget, karena udah lama banget kan, dari tahun 2020. Kalau dari jauh ini kayak... Ya kalau dari jauh. ini ada mantra-mantranya, nanti difotoin ya sama editor, ditampilin pasti. Oke Mas, wah agak-agak ngeri kalau megang-megang begini nih Mas. Udah beberapa kali tuh saya kalau megang benda gini tuh selalu mikirin nanti apa yang terjadi ya, Ini sih katanya untuk apa sih? Untuk. Tapi kan ini ngelindungin ya katanya. Nolak bala. Dan ini nggak boleh dibawa ke toilet. Jadi kalau mandi, ini kan kemarin tuh waktu selama saya masa pemulihan, itu harus ditaruh di kantong celana. Jadi kalau saya bawa ke toilet, itu nggak boleh. Karena percaya nggak percaya, benda suci nggak boleh dibawa masuk ke tempat yang menurut orang-orang sana itu banyak najis. Kayak toilet kan tempat buang air kecil, tempat buang air besar, itu kan tempat-tempat yang kotor kan, nggak boleh. Jadi saya simpen ini sampai sekarang, bahkan karetnya udah kaku banget. Iya, taruh di sini aja Mas, nggak apa-apa Mas. Oke. Ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi lagi tuh Mas? Nah, setelah itu saya ikutin anjurannya, ini saya pegang terus. Terus yang air yang dikasihnya itu sebotol itu, ya saya ikutin setiap mau maghrib atau apa, saya sebar-sebarin gitu, saya ini itu kan. Nah, sampai sekarang itu saya nggak pernah digangguin sama hal-hal begitu. Tapi teror dari shower dan suara rintihan itu masih ada. Selama saya ngekos itu masih ada. Jadi ini ya saya ikut anjuran aja gitu kan. Saya jaga terus, saya maksudnya ini nggak lepas dari badan saya kecuali saya mandi. Nah jadi benar-benar saya kantongin terus kan. Mau itu saya kerja atau apa saya kantongin terus, nggak pernah saya lepas dari badan saya. Terus yang dianjurin itu saya ini terus, jadi air sebotol itu saya tampurin terus. Itu dicampur sama garam, dan katanya itu garam Himalaya ya. Garam dari Tibet sana. Karena emang jadi percaya nggak percaya, katanya orang yang pintar ini dia pernah berilmu di Tibet. Bukan Tibet. Astagfirullahaladzim, gue kira Tibet Jakarta Pusat, ngapain ngopi? Tibet. Ya Tibet ya. Tibet. Di Tibet, Himalaya sana. Iya, Himalaya sana. Itu garam Himalaya. Iya, garam apa sana. Rasanya, Mas? Nggak pernah minum. Iya sih. Penasaran tuh.
Ya sama kayak di Mekah kan ada air Zam-Zam ya. Nah kalau di sana kan di Tibet ada garam Himalaya. Oke. Baru tahu nih saya nih, fakta banget nih. Dan langsung dari sana katanya, dan doa-doanya juga dari sana langsung. Dan itu dibawa ke sana, udah saya ikutin aja anjurannya, dan syukurnya setelah kejadian yang saya sakit dan saya diteror itu 2 hari maksudnya 2 hari setelah saya dari sini saya sembuh total. Dan itu saya sembuh, saya coba, saya nggak minum lagi tuh semua obat dokter yang bilang saya tipes lah, saya beginilah, saya begitulah, saya nggak minum lagi. Saya benar-benar cuman dari yang pegangan yang dikasih, sama saya ikuti aja anjurannya itu, dari naburin air garam itu, dan sembuh. Tapi kalau terbangun di jam-jam 2 atau jam 3, itu teror masih ada, masih kedengeran. Dan sebenarnya mungkin itu bukan cuma di saya aja, mungkin anak-anak lain juga udah tahu, tapi mereka kepikirannya ngapain sih digangguin. Kalau dari mungkin orang-orang yang udah tinggal di sana kan pasti udah ada peringatan ya, kayak saya pun juga, akhirnya saya juga sempat ngabisin waktu untuk 4 bulan tinggal di sana. Karena kan untuk pindah kos itu nggak gampang, saya harus survei lagi nyari kos baru saat itu kan. 4 bulan juga saya akhirnya 4 bulan ya? 4 bulan juga akhirnya ngabisin waktu tinggal di sana, dengan keadaan yang bodoh amat kalau misalnya dengerin hal-hal yang begituan lagi. Tapi setelah dikasih ini dan ngejalanin tadi ya, mungkin kita bilangnya ritual ya, itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Nggak ditampakin lagi? Nggak ditampakin lagi. Cuma suara masih ada? Suara masih ada. Oke. Berarti semua. Dia masih mandi. Dia masih mandi. Ya, dia masih membersihkan dirinya. Iya. Karena ya kan, ya mungkin logikanya pun kalau kita habis kita juga ada rasa kesel, dan kita biasanya juga melampiaskan dengan ngebersihin diri atau ini kan. Bener. Dan itu yang dia lakukan juga. Dan itu penjelasannya yang saya dapat dari orang pintar ini. Tapi sabun berkurang, Mas. Saya nggak tahu dia pakai sabun merek apa. Karena setahu saya yang ada di situ cuma Sunlight sama sabun ekonomi untuk cuci celana dalam. Iya. Itu berkurang nggak, Mas? Nggak tahu kalau Oke, mandi nggak pakai sabun berarti nggak apa-apa. Mas, tapi ini yang tadi cenayang itu ya, itu bisa ngobatin orang tolol nggak sih, Mas? Jangan kan obatin orang tolol. Bibi saya yang udah umur 43 tahun ke sana langsung dapat jodoh, udah kaya. Asetnya di peak banyak. Hah? Serius, Mas? Emang ini orang pintar. Lu nggak mau kaya, Mas? Hah? Ya kalau kita percaya nggak percaya ya. Kalau kita kaya dengan cara yang begitu, katanya sih keturunan kita yang ditarik kekayaannya. Iya. Paham kan? Paham. Keturunan kita yang ditarik, yang diambil. Ya, pasti ada resikonya. Ada resikonya. Oh, tetap sebenarnya itu bisa dibilang ya mirip-mirip sama pesugihan lah ya. Ya, mirip-mirip pesugihan. Ya tetap nggak bener lah ya. Tetap nggak bener. Ya, itu karena itu yang tadi saya bilang, kenapa bisa nggak gituin orang tolol, karena di sini ada yang tolol, Mas. Ya Dewi ya. Siapa? Kerjanya. Siapa yang nggak mau kaya cuma modal, tolong dong, saya udah capek hidup susah, ini ada sekian ratus ribu, bantu ya. Nanti kalau misalnya saya dapat tiap bulan saya kasih deh gini. Nah tapi kan pasti semua jalan pintas ada resikonya. Kecuali kita berobat, ini kan kita berobat namanya. Dan ini pun juga sempatnya awal berobat juga agak ragu kan. Ini beneran bisa atau enggak, beneran ini atau enggak. Tapi setelah dengar cerita dia, saya juga orang yang nggak terlalu peduli sama yang namanya dulu sejarah, politik, dan lain-lain. Itu bodo amat menurut saya. Nah, akhirnya setelah dengar cerita dia, saya ulik semua di YouTube, di artikel dia apa, kejadian tahun 13 Mei 1098. Dan itu banyak banget korban memang. Jadi melek sejarah ya? Jadi melek sejarah, saya cari itu semua. Korban-korban mana aja yang tempat-tempat yang banyak memakan korban, kayak di Jakarta Pusat, Jakarta Barat sekitaran situ, terus di Medan, itu yang katanya di Mall Klender ya. Iya, itu kan. Yang paling parah Mall Klender kan. Itu saya ulik semua, saya cari tahu semua semenjak kejadian itu. Jadi saya baca semua sejarah YouTube ini itu, dan emang bener banyak gitu. Jadi kayak apa benar ini omongan orang gitu ya kan. Nah, dan pun kalau misalnya pengen saya cari tahu ini dulu bekas rumah siapa atau bekas apa, itu nggak ada.
Tapi waktu di tahun segitu, Mas Reja di mana? Di Medan. Di Medan ya? Itu saya masih kecil. Masih kecil. Berarti saya 4 tahun. Saya di Medan. Dan itu pun saya tahunya dari cerita mama ya. Mama saya kan pribumi lokal Muslim. Tapi waktu itu kan sempat pindah agama Katolik. Nah, jadi tahun segitu juga tempat yang di Medan ini termasuk salah satu besar juga kerusuhannya. Jadi kan kita tinggal di perumahan yang banyak campur-campur gitu. Jadi ada yang pribumi, ada yang non pribumi gitu kan. Nah, yang maksudnya yang Chinese. Nah, pada saat itu kata mama ya, rata-rata yang muka-muka Chinese atau apa minoritas pergi semua. Sorry Mas Reja, tapi kan look-nya terlihat minoritas nih. Ada keturunan juga. Ada papa. Itu aman tapi. Kebetulan papa sama keluarganya juga ngungsi. Dan ngungsi juga. Tapi juga. Bersyukurnya nggak kenapa-napa ya? Nggak kenapa-napa. Jadi Mas Reja pada saat ngungsi juga dibawa mungkin ya? Saya sama mama aman. Karena mama saya look-nya lokal banget. Lokal banget. Eksotis. Eksotis. Ya, eksotis lokal banget. Jadi dan mama bilang banyak kayak orang-orang di sana yang punya anak-anak keturunan juga itu dititipin ke mama. Oh gitu. Iya, jadi dibilang iya anak saudara anak ini. Banyak mama bilang ada sekitar 11 anak dititipin ke dia. Oh, pasti sempet ditanya-tanya tuh. Sempat ditanya. Ya cuman kalau udah lokal ya mereka nggak berani masuk, nggak berani ganggu. Anak gue, anak tetangga, anak saudara gue emang kenapa katanya gitu kan? Emang kenapa? Jadi yang orang tuanya ya pada ngungsi ke suatu tempat, anaknya titipin. Mama sendiri cerita. Beneran ngungsi itu ya? Beneran ngungsi. Wow. Ya kalau pernah nonton film Mary Riana kan? Iya pernah. Yang pada kabur sampai ke Singapura pada ini. Saya sempat itu dan semenjak itu cerita dari Cenayang itu saya juga nonton film Mary Riana. Itu kan sebagai dokumenter juga saya itu juga. Wah ternyata benar dan ternyata mungkin benar yang dia bilang karena kalau udah sampai ilmunya udah naik pesawat ke Cina sana nggak mungkin bohong ya. Apalagi dia bisa baca kejadian cuman dari tahu kan yang bambu itu digini terus di ini dan cuman dari baca gini dia bisa lihat semua kejadian itu apa. Itu benar-benar hebat. Tapi semoga tragedi yang kemarin itu nggak pulang lagi ya Mas ya. Ya tragedi 98 itu ya. Okay. Walaupun kemarin demo ya. Ya, tapi udah aman. Udah aman lah. Nah, kalau tadi kan ada sempet Mas Reja ketemu sama penjaganya nih, penjaga kos. Tapi kalau pemilik kosnya pernah ketemu juga? Sama sekali nggak pernah. Nggak pernah, bukan di situ ya Mas ya? Bukan di situ. Dan bahkan sebenarnya ya, kalau boleh julid ya, boleh ngomong yang enggak ya. Saya pernah dengar dari penjaganya yang punya kos itu dua-duanya orang kaya. Tapi anaknya keterbelakangan mental. Dulu sih katanya orang nggak punya. Nah, tapi bisa dapat kekayaan ini ngorbanin anaknya, katanya. Dan seumur hidup sekarang anaknya jadi tanggungan mereka. Oh, paham. Iya. Itu dapat infonya dari yang jaga. Oke. Ya kan kita kadang suka julid bareng gitu ya. Iya. Ini yang jaga nggak pernah di sini. Kosan dia bukan di sini aja, banyak katanya gitu. Di Jakarta Utara ada, Jakarta Pusat ada, Jakarta Selatan dekat Kemang juga ada katanya gitu kan. Nah, padahal saya nggak pernah ngulik nih latar belakang keluarga yang punya kosan. Dia langsung ngomong, tapi sayang anaknya idiot katanya kayak gitu. Ah, maksudnya? Buset, parah juga penjaga kos yang ngomongnya ya. Iya, tapi saya anaknya idiot, padahal ganteng loh anaknya kayak gitu. Iya. Kok bisa? Ya nggak tahu, katanya gitu. Tapi dulu mereka itu orang biasa aja, orang nggak punya. Nah, waktu kecil pun katanya embok dengar pun anaknya normal, tapi katanya waktu udah mulai kaya kelihatan anaknya idiot katanya gitu. Oh, awalnya normal. Anaknya udah normal. Orang lahir juga normal katanya. Tapi pas ini nah idiot. Terus sebenarnya persugihan kali Mbok, langsung gua timpalin gitu aja. Karena emang di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kan. Tapi itu kata idiot itu benar-benar dari itu ya, penjaga ya Mas ya. Dari penjaga, dari Mas Rey. Bukan. Saya sih ngomongnya tadi kan masih ini kan masih yang kurangan saya bilang kan, yang berkekurangan. Sebenarnya kita tadi tapi maksudnya dari idiot kata dia penjaga. Wah, kacau juga.
Tapi itu Allahu alam lah ya. Kita nggak tahu ya. Nah, itu cuma ya siapa tahu itu prasangka aja sih. Mudah-mudahan ya. Ya udah, nggak ada lagi yang bisa gua tanyain soalnya udah lengkap banget nih cerita dari Mas Reja. Mungkin Mas Reja ada pesan untuk ke teman-teman nih yang pengen ngekos tuh harus gimana dulu? Boleh kasih. Pesannya itu sih ya simple ya. Dimanapun kita tinggal atau dimanapun kita menetap, itu kita nggak pernah sendiri. Pasti bakal ada pendamping. Nah, lebih ke ini aja sih, lebih ke jaga sikap, terus ikutin aturan-aturan yang ada. Mungkin kadang kita mikir, mustahil, tahayul atau apa. Tapi pasti orang yang tinggal di sana lebih lama itu pasti lebih tahu. Nah, jadi pesan kita ya pesan saya, dimanapun kita berada, lebih tinggi kan etika dan adab aja gitu. Karena pun ini saya juga karena saya nggak punya adab juga ya kan. Ya kalaupun tadi itu pun orang biasa yang mandi saya dobrak, pasti dia pun juga disiram pakai gayung. Iya, tapi kan sebenarnya nggak dobrak. Gua agak aneh tuh yang dobrak tuh. Udah kegeser kan? Kegeser bawahnya. Kayak nggak dikunci gitu kan. Nah, kan berarti dia mancing. Tadi kalau orang beneran tuh gimana? Pasti buka, rupanya kosong. Rupanya ada orang lagi bugil. Kalau cewek mah ya gitu dah. Enggak, kalau cewek tutup mata lah ya kan. Seperti itu, tidak seperti itu ya kejadiannya bukan. Ya udah, video ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentar Malam dan Mas Reja izin pamit. Bye. Thank you.